Selamat bertemu kembali mahasiswa sekalian. Untuk pertemuan kita kali ini kita akan mencoba membahas tentang logika analisa kerusakan adaptor. Jadi coba kita implementasikan apa yang kita pelajari minggu kemarin untuk sebuah kerusakan pada sebuah rangkaian. Untuk contoh kali ini saya mencoba menggunakan objek yang seringkali ada di sekitar kita, yaitu adaptor. Jadi kalau misalkan Anda punya perangkat elektronik itu pasti punya adaptor. Nah, baik itu handphone misalkan atau laptop ya, atau perangkat audio yang lain. Tapi untuk pertemuan kali ini akan saya coba menggunakan analisa kerusakan untuk adaptor yang digunakan yang sederhana ya. Jadi pakai adaptor yang pakai trafo ya. Nah, ini bisa Anda temui pada adaptor di rangkaian-rangkaian amplifier misalkan. Nah, itu menggunakan adaptor menggunakan trafo ya. Baik, materinya saya lanjutkan. Seperti yang sudah kita pelajari sebelumnya, untuk melakukan logika analisa, kita harus mengerti algoritma. Jadi algoritma itu merupakan prosedur tahap demi tahap yang harus dipenuhi untuk menyelesaikan sebuah tugas atau problem. Jadi paling tidak kita tahu tahapan-tahapan untuk mengetahui langkah yang mesti dilakukan dalam perbaikan kerusakan hardware ya. Contohnya kali ini adalah adaptor. Ya, tentunya kita harus pahami dulu bagaimana prinsip kerja adaptor, kemudian bagaimana pengukuran tegangan dan sebagainya. Sedemikian hingga kita bisa menentukan tahap demi tahap yang harus dipenuhi. Nah, nanti kita catati ya, kita centang ini ya, tahapan yang sudah dilakukan dan tahapan itu menjadi dasar kita dalam menentukan kerusakan ya. Baik, kita lanjutkan materinya. Nah, ini adalah kerangka dasar dari analisa kerusakan hardware yang sudah kita bahas minggu kemarin. Jadi ada dua fase ya, fase problem solving dan fase implementasi ya. Fase problem solving merupakan fase pengamatan gejala kerusakan dan rencana langkah-langkah perbaikan kerusakan. Nah, ini dalam bagian perancangan algoritma ya. Nah, ini tentunya didahului dengan gejala kerusakan dulu ya. Nanti kita amati gejalanya, nanti kita akan bisa tentukan hasil pengamatan itu untuk menentukan langkah-langkah perbaikan apa yang mesti kita lakukan. Kemudian ada fase implementasi, di mana fase implementasi itu adalah merupakan fase pelaksanaan periksa baik buruk komponen dan penggantian komponen hardware. Nah, jadi fase ini akan kita lakukan proses pengukuran komponen atau instrumen ya, pakai instrumen komponen ini masih bagus ataukah sudah kita perlu ganti ya. Nah, tentunya fase-fase ini tentu kita perlu eksperimenkan ya, supaya kita bisa paham fase demi fase ini, langkah demi langkahnya apa saja yang mesti dilakukan ya. Baik, kita lanjutkan materinya. Nah, ini saya kasih contoh analisa kerusakan adaptor ya, di mana pada rangkaian yang tampil di layar ya, ada sumber tegangan 220 volt lalu trafo ya. Kemudian ada dua dioda. Dari dua dioda ini akan dihasilkan tegangan DC. Nah, dalam hasil pengukuran pakai voltmeter, untuk input tegangan AC pakai voltmeter AC terukur 219 volt AC.
Kemudian untuk voltmeter DC di bagian output dari dioda ini terukur 5 volt DC. Nah ini saya tambahi dengan hasil pengamatan pakai osiloskop ya. Bentuk tegangan DC yang dihasilkan merupakan direct current ya. Jadi arus yang terus menerus ya, atau berkelanjutan. Ini arusnya mendatar. Nah ini berarti direct current. Kalau alternating current itu arusnya positif negatif, positif negatif. Nah ini kalau mendatar ini berarti direct current ya, arus yang mengalir terus menerus. Nah ini adalah tampilan untuk kondisi power supply yang normal ya. Normal itu berarti tidak ada permasalahan dan dia bekerja dengan baik ya, dengan normal. Nah sekarang kalau di dalam rangkaian ya, kalau di dalam rangkaian apa saja atau bentuknya seperti apa misalkan ya. Nah, ini coba saya tampilkan rangkaiannya. Ya, ini adalah rangkaiannya. Coba kalau kita kita hidupkan ya. Coba kita hidupkan. Nah, ini rangkaiannya kita hidupkan ya. Oh, ini coba ini kita Nah ini ya, yang Anda lihat ini tegangannya DC. Jadi terukur pakai voltmeter AC, di inputnya 220 volt, ini terukur pakai voltmeter DC. Lalu outputnya ini pakai voltmeter DC terukur 5 volt. Bentuk pakai osiloskop, bentuk tegangannya adalah direct current ya. Baik, kita lanjutkan lagi. Nah ini terlihat bahwa outputnya ini kalau saya pause ya, pause. Nah ini ya, ini kondisi saya pause, arusnya datar. Ya ini berarti direct current misalnya, atau arus datar. Tegangannya DC. Nah, ini kondisi normal ya, ini kondisi normal. Nah nanti coba kita lakukan troubleshooting ya. Coba ini materinya saya lanjutkan dulu. Nah ini kita coba melakukan troubleshooting. Pertama diodanya kita pilih, lalu kita kondisikan at fault ya. Jadi kita tambahkan kondisi yang tidak ideal ya. Jadi kita kondisikan dia mengalami kerusakan ya. Jadi analisa kerusakan ini kita bisa menggunakan sebuah aplikasi ya. Ini yang saya gunakan aplikasi Livewire, di mana ada beberapa rangkaian yang bisa kita kondisikan rusak ya. Contohnya ini dioda, kita pilih at fault ya, kita kasih dia kondisi rusak. Kemudian yang dikondisikan rusak ini dioda ada anoda dan katoda.
Nah, ini kita pilih short ya untuk jenis kerusakan yang kita pilih short atau hubung singkat antara apa? Antara anoda dan katoda. Nah, ini kita kondisikan rangkaiannya dalam kondisi ada kerusakan ya. Nah, ini kalau kondisi dioda bermasalah ya, tentunya sering kali kita mungkin tidak menyadari kalau diodanya bermasalah ya. Nah, tentunya bisa kita lakukan pengkondisikan ya dengan menggunakan aplikasi. Nah, sekarang coba kita nanti kondisikan dioda yang atas maupun dioda yang bawah ini mengalami hubung singkat atau mengalami trouble ya. Jadi kita kondisikan kedua dioda itu mengalami trouble. Nah, nanti kita amati kerusakan tersebut ya. Lalu kita akan coba pelajari bagaimana cara menangannya. Nah, ini kalau saya lanjutkan, nah ini ya untuk dioda yang bermasalah, maka output dari adaptor ini akan mengalami kerusakan, sehingga outputnya secara instrumen ya, bila diukur tegangannya turun ya, mestinya 5 volt menjadi kurang dari 5 volt. Lalu kalau pakai osiloskop, bentuk gelombangnya itu tidak direct current tapi alternating current. Nah, ini tidak arus datar tapi arus yang bolak-balik istilahnya. Nah, ini menandakan bahwa fungsi dioda atau fungsi direct current-nya sudah tidak bekerja lagi ya, atau dikatakan adaptornya mengalami kerusakan ya. Nah, ini perlu kita amati ya. Sekarang coba saya tampilkan rangkaiannya. Coba ini rangkaiannya saya tampilkan. Nah, ini rangkaiannya ya. Ini kalau saya ini kondisi normal ya, kondisi normal. Nah, sekarang saya stop. Kemudian diodanya saya kondisikan ada kerusakan ya. Seperti yang saya tampilkan tadi, dia mengalami hubung singkat ya. Ada dioda berjumlah 2. Nah, ini dua-duanya kita kondisikan ada kerusakan ya. Baik anoda maupun katoda mengalami hubung singkat. Nah, sekarang kalau rangkaian sudah kita kondisikan trouble ya, ini dioda ini trouble dengan jenis kerusakan hubung singkat, lalu dioda yang bawah ini juga trouble dengan jenis kerusakan hubung singkat. Ini kalau kita nyalakan, nah ini outputnya tidak direct current tapi alternating current karena fungsi dioda sudah tidak berfungsi lagi ya. Nah, kemudian hasil ukur di output ya, menggunakan voltmeter DC juga mengalami penurunan ya. Jadi tegangan tidak stabil karena yang dia ukur bukan DC tapi AC. Dan kondisi ini tetap terjadi walaupun kapasitor masih terpasang. Namun apabila dioda ini tidak berfungsi, maka output luaran masih tetap alternating current. Nah, ini yang semestinya nggak boleh terjadi ya untuk sebuah adaptor. Nah, lalu solusinya bagaimana ini ya? Nah, sekarang kalau saya kembalikan materinya, ini kalau saya pause ya. Nah, ini saya pause, outputnya masih alternating current ya. Coba ini saya lanjutkan materinya. Jadi materinya saya lanjutkan. Nah, sekarang kita masukkan ke kerangka dari fase problem solving dan fase implementation ya. Jadi kita masukkan ke kerangka analisa kerusakan kita. Pertama adalah gejala
tegangan output 0 volt ya, 0 volt DC ya, karena tegangannya AC tapi alatnya voltmeter DC, tentunya tidak bisa terukur dengan baik. Kemudian indikatornya adalah tegangan dioda penyearah 0 volt. Tadi sebenarnya minus ya, jadi minus itu kalau diukur pakai volt DC maka jarum tidak bergerak atau 0 volt. Nah, ini adalah fase problem solving yang mesti kita pastikan gejalanya ya. Jadi jangan sampai kita salah dalam memasukkan fase problem solving ini, karena fase problem solving ini akan menentukan fase implementasi. Jadi kalau gejalanya itu kita sudah masukkan dengan benar ya, lalu indikator yang kita masukkan sudah tepat ya, maka begitu masuk ke fase implementasi ya, di mana tindakan-tindakan yang dilakukan ya, pemeriksaan baik buruk komponennya itu akan tepat ya, atau pada bagian yang mengalami kerusakan ya. Jadi karena tegangan dioda penyearah itu 0 volt DC, maka yang perlu kita periksa adalah dioda penyearahnya, apakah diodanya masih baik ataukah rusak, ataukah apakah dua-duanya rusak ataukah salah satu rusak. Nah, itu mesti kita pastikan dengan melakukan tes baik buruk komponen ya. Jadi fase implementasi ini kelanjutan dari fase problem solving. Jadi kalau misalkan gejala tegangan 0 volt DC tapi indikator yang kita dapatkan ini membuat keputusan yang salah untuk memeriksa komponen, misalkan periksa ternyata tidak memeriksa dioda tapi memeriksa kabel listrik misalkan. Nah, ini akan tidak menyelesaikan masalah karena tidak pada kabel listrik permasalahannya. Jadi gejala kemudian pemahaman tentang konsep-konsep penyearan dan sebagainya itu perlu kita kuasai lebih dulu ya, sehingga begitu tegangan dioda penyearah tidak berfungsi, nah kita bisa langsung mengarah ke komponen dioda untuk diperiksa ya. Nah, maka dalam fase implementasi ya, dioda diperiksa baik atau rusak menggunakan multimeter posisi ohm atau hambatan ya. Kemudian dari pemeriksaan baik buruknya ini tentunya kita harus tahu dioda itu seperti apa, kemudian cara memeriksanya bagaimana, itu harus tahu lebih dulu ya. Dan tentunya Anda sudah mempelajarinya di semester awal perkuliahan kita ya. Nah, setelah kita tahu komponennya, kita juga harus mampu mengoperasikan meter ya. Maka di di perkuliahan awal Anda pasti sudah mendapat materi komponen elektronika, kemudian alat ukur dan pengukuran ya, itu digunakan ya di dalam analisa kerusakan. Itu kita perlukan ya, sehingga pada posisi periksa komponen ya, baik buruk komponen ini, kita selain mengerti komponen dioda itu seperti apa, anoda katoda itu di mana ciri-cirinya, kita juga harus mampu mengoperasikan alat ukur ya, posisi voltmeter, posisi ampermeter, posisi ohmmeter. Nah, ini harus tahu bagaimana menentukan batas ukur. Nah, itu juga harus tahu ya, karena fase analisa kerusakan ini merupakan tingkat lanjut setelah kita menguasai komponen dan menguasai instrumentasi atau alat ukur ya. Baik, kita lanjutkan. Nah, sekarang setelah kita menguasai komponen, menguasai instrumentasi, kemudian cara memastikan baik buruknya komponen, maka kita masuk ke hasil uji komponen ya, apakah dioda masih baik ya, ataukah dioda sudah rusak. Nah, ini perlu dipastikan ya, jangan sampai dioda masih baik, kita karena nggak mampu membedakan mana baik dan buruk dioda, sehingga dioda masih bagus kita anggap rusak misalkan ya. Atau kebalikannya, karena kita nggak mengerti cara memeriksa dioda, nah ternyata dioda yang sudah rusak malah kita anggap
bagus. Nah, itu juga dihindari ya. Jadi fase ini ya menentukan sekali ya. Kita bisa melakukan kesalahan kalau kita tidak mampu memeriksa atau tidak menguasai cara memeriksa komponen ya. Tentunya kita harus tahu lebih dulu ya, lebih awal. Nah, kemudian setelah kita uji komponen, hasilnya kita dapatkan, lalu dokumentasi ya. Hasil dokumentasi ini merupakan hal-hal yang berhubungan dengan hasil pemeriksaan komponen ya. Jadi dioda yang pertama kan ada dioda ya di adaptor yang kita pelajari hari ini. Nah, dioda yang mana yang kita anggap rusak dan dioda mana yang kita anggap bagus atau dua-duanya rusak. Nah, ini mesti kita dokumentasi ya, sehingga kita kalau salah satu rusak ya kita jangan sampai salah memasang yang rusak tetap rusak, yang baik malah kita ganti rusak ya, itu dihindari ya. Jadi di dokumentasi itu perlunya agar kita tahu dioda mana yang rusak dan kita pasang dengan dioda pengganti yang masih bagus. Nah, itu tentunya perlu kita kita pahami dengan baik, sehingga fase implementasi ini merupakan fase kelanjutan dari analisa. Nah, begitu kita implementasi dengan komponen pengganti, nah itu akan harapannya itu bisa menyelesaikan atau memperbaiki kerusakan yang ada ya. Nah, kalau misalkan kita salah ukur, yang baik ternyata yang baik ternyata kita asumsikan rusak, atau kebalikannya yang rusak kita asumsikan baik, fase implementasi ini menjadi tidak berguna ya, karena kita tidak melakukan fase implementasi dengan sebaik-baiknya. Jadi dipastikan dulu memang komponen itu benar-benar rusak ataukah masih baik. Kemudian saat mengganti, kita benar-benar mengganti komponen yang rusak ya, jangan komponen yang baik kita ganti, yaitu tidak kita harapkan ya. Baik, kita lanjutkan. Nah, sekarang kita masuk ke di fase implementasi ya. Untuk fase problem tadi kita sudah menggunakan voltmeter dan kita dapati tegangannya 0, lalu kita juga pastikan pakai osiloskop bentuk gelombangnya juga tidak direct current tapi alternating current. Nah, sekarang kita masuk ke fase implementasi, yang mana kita memastikan dioda itu apakah rusak ataukah masih baik ya. Baik, kita lanjutkan. Nah, pertama kita pahami dulu komponennya dioda yang kita sedang ukur ya, atau sedang kita pastikan kondisinya baik atau tidak ya. Jadi simbolnya kita ketahui ya. Jadi arah dioda itu dari anoda ke katoda ya. Jadi ini seperti panah gitu menuju positif ke negatif ya. Kemudian bentuk dioda ya. Posisi katoda itu adalah posisi baris putih ya, garis putih yang ada sebelah kanan. Ini adalah posisi katoda. Sehingga kita tahu mana yang anoda dan mana yang katoda, mana yang statusnya positif dan mana yang statusnya negatif, karena ini nanti berhubungan dengan multimeter ya. Multimeter posisi ohm itu ada kabel yang positif dan ada kabel yang negatif. Nah, ini posisi pengukuran, posisi memastikan baik buruknya itu ditentukan oleh kemampuan kita memahami komponen mana positif dan mana negatif. Nah, kalau kita tidak tahu cara posisi katoda anoda, nah nanti dikhawatirkan saat pengukuran pakai multimeter jadi salah ya. Coba ini materinya saya lanjutkan lagi. Nah, ini ya. Jadi begitu kita tahu posisi anoda dan katoda ya, maka kita bisa menerapkan pada voltmeter
multimeter ya, dengan posisi ohm ya. Jadi multimeter ini bisa ampere, bisa volt, bisa ohm. Lah ini kita posisikan ohm ya. Ini kita posisikan ohm. Ohm itu berarti mengukur hambatan. Nah, nanti menyimpang tidaknya jarum ini akan menentukan nilai hambatan terukur. Nah, kalau misalkan seperti ini ya, ini posisi katoda itu berwarna merah karena merah itu negatif pada posisi ohm ya. Kemudian anoda itu positif ya. Ini pada posisi ohm, kabel hitam itu positif ya untuk multimeter yang menggunakan jarum atau multimeter analog. Nah, ini penjelasannya, jarum bergerak ke kanan menunjukkan nilai resistansi tertentu. Kalau dioda ini mempunyai nilai tertentu ya, ini berarti dioda posisinya mengalirkan arus ya, mengalirkan arus. Nah, untuk memastikan maka posisi dioda harus kita balik. Nah, posisi dioda harus kita balik seperti yang kanan ya. Jadi yang hitam, yang positif itu dapat katoda, berarti ini kan berlawanan ya. Katoda itu negatif, sementara yang kabel hitam multimeter itu positif, dan ini berlawanan. Kemudian yang berwarna merah negatif, sementara diodanya dapat anoda. Anoda itu negatif, ini juga berlawanan. Nah, ini apa yang terjadi gitu ya. Nah, kalau ternyata jarum tidak bergerak sama sekali, berarti dioda yang kita punya kondisinya masih bagus ya. Karena posisi dioda terbalik seperti ini terhadap multimeter tidak bisa mengalirkan arus. Nah, sekarang kalau kondisinya kebalikan dengan yang ada di gambar ya. Jadi pada saat kita ukur ya pakai multimeter ya, ternyata posisi jarum akan bergerak menyimpang seperti ini berlaku pada dioda yang kita posisikan berlawanan ya. Jadi misalkan ya, yang atas ini diodanya kan garis putihnya sebelah kanan ya. Kemudian yang bawah garis putihnya sebelah kiri dengan posisi jarum yang sama ya. Jarum ini ya, jarum yang sama didapatkan ya. Walaupun posisi dioda sudah kita tukar posisinya terhadap kabel multi, maka dioda ini dikategorikan hubung singkat ya, atau terjadi kerusakan. Karena pada dasarnya dioda itu posisinya dibalik, mestinya jarumnya tidak menghasilkan gerakan yang sama ya. Namun kalau misalkan dua dioda ini dengan posisi dibalik seperti ini ya, merah ketemu katoda, hitam ketemu anoda, lalu posisi yang sama tapi diodanya kebalik ya, merah ketemu anoda dan hitam ketemu katoda, kok jarum bergerak seperti yang ada di gambar kiri. Ini berarti diodanya hubung singkat, konslet ya. Atau kondisi yang lain ya, ini ada dioda juga dengan menghasilkan pergerakan jarum yang sama ya. Jadi ternyata posisi jarum terhadap kabel multi ya, merah dapat anoda, hitam dapat katoda, lalu dioda kita balik ya, merah dapat katoda dan hitam dapat anoda, ternyata jarumnya bergerak di posisi yang sama, tak terhingga seperti ini. Berarti dioda mengalami putus ya, atau open. Nah, ini yang saya maksud dengan kita pastikan dulu dioda ini statusnya baik ataukah rusak ya. Jadi kalau seperti penjelasan saya yang pertama ya, terutama tampilan seperti yang layar ini, katoda dapat merah, anoda dapat hitam, jarum bergerak sedikit. Lalu ini merah itu negatif ya, negatif dapat anoda, yang hitam itu positif dapat katoda. Ternyata jarumnya tidak bergerak, ini berarti diodanya bagus ya. Jadi Anda bisa
melihat cara perbedaan kondisi dioda bagus dan tidak. Nah, bila sudah dipastikan diodanya baik atau tidak, baru kita pasang ke rangkaian. Nah, untuk eksperimen kita hari ini diasumsikan diodanya rusak. Ya, maka coba kita tampilkan lagi rangkaiannya ya. Nah, ini kalau kita hidupkan, nah ini outputnya tidak direct current tapi alternating current. Nah, ini dikarenakan diodanya rusak. Mungkin seperti tadi terjadi hubung singkat semua ya, dibolak-balik jarumnya bergerak. Nah, ini hubung singkat. Maka kita perlu mengganti diodanya ini dengan dioda yang baru atau dioda yang masih baik. Ya. Setelah dioda dipasang, ini asumsinya dioda saya kembalikan lagi ke kondisi normal ya. Dioda saya kembalikan lagi ke kondisi normal, dia tidak terjadi kerusakan ya. Ini sudah saya kembalikan posisinya. Ini asumsinya komponen dioda sudah kita ganti dengan yang baru ya. Nah, ini coba kita hidupkan ya. Nah, apabila dioda sudah diganti dengan kondisi yang baik atau yang baru, maka Anda perhatikan output dari adaptor trafo ini sudah normal kembali ya. Lalu tegangan output menggunakan instrumen voltmeter juga terukur 5 volt kembali ke kondisi semula, sehingga adaptor dengan demikian bisa difungsikan kembali, bisa digunakan kembali. Jadi adaptor kembali ke kondisi baik atau kondisi normal ya, setelah kita melakukan logika analisa kerusakan komponen pada adaptor. Baik, saya kira itu yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan kita kali ini. Semoga bermanfaat dan kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Sekian dan terima kasih.